lantai Kita akan bahas soal pernikahan pelaminan. dini. Jadi dalam beberapa waktu terakhir tuh kita sering banget menerima kabar banyak tokoh sampai masyarakat biasa gitu yang melakukan pernikahan dini. Alias tren pernikahan dini ini makin ketara gitu. Padahal di satu sisi juga banyak juga temuan anak-anak zaman sekarang itu makin banyak yang nunda pernikahan padahal ya. Betul. Tapi angka pernikahan dininya kayaknya naik gitu. Betul. Apa aja sih sebetulnya faktor-faktor yang membuat di era metropolitan ini, Iya. di tengah-tengah metropolitan ini memutuskan untuk melakukan pernikahan dini gitu. Apakah memang sudah merasa ya secara psikologis, secara mental, secara finansial sudah mampu gitu. Tapi kan sebetulnya di balik itu juga sudah ada peraturan atau perundang-undangannya ya yang mengatur bahwa ada usia minimal menikah. Kak Edo sendiri berarti pertanyaan yang mau aku tanyakan kepada narasumber utama yaitu adalah Kak Edo mau umur berapa? Kebetulan aku udah 3 kali ya. Coy ya, jangan dong. Kita nggak ngobrol berdua Detikers, kita akan ngobrol bareng sama Detik Health. As our promise tadi kita akan ngobrol bareng sama Detik Health. Kali ini udah ada bersama Waret Pelnya Khadijah Nur Azizah alias Kak Zizu. Jangan sampai salah. Welcome to Detik Sore. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, it's a pleasure untuk ketemu wakilnya Mas Uyung ya. Biasanya kita ketemu sama Mas Uyung di sini. Udah akrab berarti kan. Iya, pakai baju lari biasanya karena beliau pelari kan. Iya, pulang-pulang emang suka lari ya. Benar. Harus sesuai dengan bukan ya? Dari kerjaan juga. Parah banget. Karena harus sesuai dengan personalitinya, ngasih lihat juga sisi personalitinya juga selain dari Detik Health juga ini running enthusiast lah gitu. Oh Kalau iya, Kak Mas Zizu Uyung, mungkin entusias di Saya entusias ke yang lain aja. Enthusiast to married? Kebetulan udah. Oh, udah ya. udah. Iya. Kita mau bicara soal itu Zu. Oke. Soal pernikahan dini. Benar gak sih coba divalidasi. Benar gak tadi bahwa tren menikah dini itu sekarang makin banyak. Di tengah orang-orang juga banyak yang menunda untuk menikah gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari tren menikah dini itu malah turun. Oh turun justru. Iya, dari data Kemen PPA ada penurunan sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Jadi aku agak lupa datanya berapa. Boleh, ada contekannya. Iya, ada contekannya. Boleh. Apa itu datanya? Jadi kalau tahun lalu sempat 10%, sekarang itu tahun 2023 itu datanya 6,9% untuk menikah pernikahan usia anak. Jadi sebenarnya trennya menurun kalau untuk pernikahan anak ini. Cuman kasusnya tetap ada karena ada beberapa alasan, salah satunya kan biasanya karena faktor sosial dan agama yang berpengaruh terhadap tren pernikahan anak ini. Gitu. Karena sebenarnya kalau melihat secara angka memang turun ya. Tapi kan 6,9% dari masyarakat Indonesia yang artinya sebetulnya masih tinggi sebetulnya. Betul, Dan sebetulnya masih tinggi. Ya diharapkan bisa ditekan lagi gitu si angkanya juga. Harusnya mereka dapatnya makan gratis, makan siang gratis, malah dapatnya Nggak gratis Nggak juga, gratis Kak, juga. masih makan orang loh. Masih makan orang Kalau justru, ya. pernikahan, apalagi sebetulnya ya menjadi salah satu budaya Indonesia ya. Kalau misalnya menikah habis gitu pelaminan sepaket sama prasmanan. Prasmanannya juga. Sama prasmanannya juga. Memang sebetulnya ada undang-undang yang sudah sempat direvisi ya di tahun 74 ke 2019 yang Betul. sebelumnya. Sebelumnya 16 tahun batas menikahnya. Cuman akhirnya karena melihat tren pernikahan anak ini makin banyak di tahun-tahun sebelumnya, makanya ada direvisi. Akhirnya naik menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Tuh. Jadi harusnya lebih lama lagi. Seharusnya, nikahnya. karena kalau dari BKKBN sendiri usia ideal menikah itu 25 tahun untuk pria dan 23 tahun untuk wanita, mempertimbangkan dari bukan cuma dari sisi psikologis tapi dari sisi fisik. Iya. Tuh. Tapi faktanya kan yang ditemukan masih ada aja yang menikah di bawah usia tersebut gitu. Betul. Termasuk yang diperlihatkan oleh sejumlah tokoh di media sosial, Betul. selebgram, you name it. Seperti yang baru saja terjadi yang mencuat adalah kasusnya Gus Zizan dan Camilla Asisifa. Betul. Ini gimana bisa terjadi? Kalau kita lihat sendiri kan memang kadang-kadang anak tuh gak bisa menentukan keputusannya sendiri kan. Makanya biasanya kebanyakan faktor pencetus anak menikah itu dari lingkungannya. Dari lingkungan, dari orang tua gitu juga. Kadang-kadang media sosial juga berperan. Anak-anak kan
usia di bawah 18 tahun sebenarnya belum bisa berpikir secara matang kan. Makanya kadang-kadang kalau kayak pernikahan dini itu terjadi, dorongan dari keluarga tuh lebih kuat gitu loh. Sebetulnya yang apa sih yang paling ditakutkan atau mungkin resiko paling besar dari terjadinya terjadinya pernikahan dini? Kalau dari sisi medis, memang ini tuh dampaknya akan sangat berat kepada perempuan dari sisi anak-anak perempuan ketika dia memutuskan untuk menikah dan hamil gitu. Karena secara usia organ reproduksinya belum matang sempurna. Jadi seharusnya dia belum mengandung, belum hamil gitu. Karena ketika terjadi kehamilan di usia di bawah 23 tahun itu sesuai batas ideal BKKBN, risiko perdarahan ketika hamil itu bisa besar, risiko melahirkan prematur juga bisa ada, terus risiko keguguran juga besar, angka kematian ibu dan anak juga tinggi. Salah satu faktornya karena menikah dini itu. Iya, karena setauku juga kanker serviks itu salah satu penyebab kematian perempuan tertinggi juga ya di Indonesia. Betul, iya. Yang juga dipengaruhi oleh karena dipengaruhi salah satunya dengan pernikahan dini ini karena organnya belum matang sempurna, terus di dalam tanda kutip dipaksa untuk pembuahan dan hamil dan melahirkan, itu kan bisa merusak organ juga kan. Mungkin efeknya enggak yang kayak 2-3 tahun ke depan, bisa jadi 10-20 tahun lagi gitu. Apalagi usia anak kadang-kadang gak dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menjaga kesehatannya gitu loh. Jadi check up-nya mungkin dia enggak. Terus makanya risiko-risiko ini ada gitu. Katakanlah misalnya perempuannya itu atau pasangan ini memutuskan untuk nggak punya anak dulu, walaupun mereka menikah dini gitu, alias nggak hamil dulu. Kalau dengan catatan kayak gitu, apakah tetap membahayakan bagi kesehatan? Kalau misalnya memang mereka berdua memutuskan untuk menunda kan itu sebenarnya bagus ya, dari segi kesiapannya juga untuk hamil dan melahirkan itu. Tapi selain itu kita juga harus mempertimbangkan faktor psikis. Karena usia anak itu rentan dengan perceraian ketika dewasa gitu. Ada penelitiannya bahwa ketika pasangan menikah terlalu muda, risiko untuk perceraian meningkat karena salah satu alasannya mereka belum matang secara emosional untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi ketika menikah gitu. Belum lagi kalau harus ngurus anak, ngurus suami, untuk perempuannya apalagi kan. Jadi kita nggak bisa juga kayak nunda dulu deh punya anak kalau misalnya menikah dini, tapi fisiknya oke lah bisa kita cegah, tapi mentalnya kita nggak tahu gitu. Ada info terkait itu nggak ya mengenai tingkat perceraian yang terjadi yang paling banyak itu di usia ketika pasangannya lebih muda kah atau lebih tua kah gitu? Kalau tingkat perceraian dari segi usia aku nggak ada datanya, mungkin ada tapi aku nggak terlalu into sama data itu. Tapi dari survei sendiri yang pernah aku baca memang tingkat perceraian kalau kita menikah di usia anak akan lebih tinggi ketika dewasa. Kalau literasi perempuan gitu terhadap bahaya terhadap kesehatan dengan adanya pernikahan dini ini gimana, ada datanya nggak? Mungkin dari NGO mungkin? Kalau pengetahuan anak soal kesehatan reproduksi sebenarnya ada, mereka udah aware. Cuman kan kalau yang kayak gini, baik lagi anak kadang-kadang tidak bisa mempertahankan argumennya dia ketika sudah dihadapkan dengan keputusan dari orang tua gitu. Kan kalau yang kayak gini bukan anak yang mau biasanya kebanyakan, tapi lebih dari orang tuanya. Makanya kenapa orang tua, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang tua dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, literasinya ada, belum tentu juga dia bisa menentang pernikahan anak gitu. Karena faktor yang akhirnya memutuskan pernikahan anak ini ada juga kompleks sebenarnya. Iya. Benar kompleks, karena ketika suatu pernikahan terjadi itu nggak cuma berdampak ke kesehatan juga pada akhirnya ya. Betul. Banyak hal termasuk sosial, bahkan ujung-ujungnya juga sampai ke ekonomi pada akhirnya. Betul. Bisa merusak fondasi bangsa bahkan ya. Betul. Karena
kayak ketahanan ekonomi suatu negara juga kan ditentukan oleh ketahanan rumah tangga Betul, masyarakatnya pada betul. akhirnya. Iya, sejauh itu ya sebetulnya Iya, iya, bagaimana Iya. Dampaknya. ada ya dampak dari pernikahan dini ini bisa ya berpengaruh gitu sama kondisi suatu negara gitu. Kalau di Indonesia sendiri penyakit apa yang paling sering muncul setelah Ditemui. terjadinya pernikahan Pernikahan dini? Ada dini, nggak temuan pernikahan soal anak. itu? Itu tadi kanker serviks kan salah satu penyakit penyumbang kematian terbanyak perempuan Indonesia. Faktor yang melatar belakanginya salah satunya pernikahan anak itu dini. tadi. Gitu. Kalau disebut data terkait pernikahan anak tuh sejauh ini dari UNICEF itu menyebut 23,5 juta anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Wah, banyak banget. Itu tahun 2023. Dan kita Indonesia itu ada di posisi keempat pernikahan Kita anak nomor terbesar. 4 mulu deh di Mana 4 angka sial lagi ya menurut Feng Shui Maksudnya ya. banyak juga survei kita yang menyatakan ranking 4 ya. Ranking 4, ranking 4. Ranking 4, ranking 4 terus gitu. Termasuk ini juga kita dapat Iya, nomor kita 4 terus. ranking 4 sadly gitu kan. Dan yang Prestasi juga ya. dan yang juga membuat miris adalah kan misalnya Zizu tadi bilang bahwa sebenarnya literasi perempuan atau masyarakat terhadap bahaya kesehatan dengan adanya terjadinya pernikahan dini ini atau hubungan seksual secara dini ini itu udah ada, terliterasi udah gitu aware, ya, iya. udah aware gitu, udah meningkat. Tapi di satu sisi kita juga ngelihat kayak misalnya kita lihat dengan konten-konten di media sosial banyak yang bilang, gue juga kemarin baru lihat ada kontennya yang nanya-nanya soal sejauh mana lo pas pacaran gitu-gitu Oke. misalnya kayak sekarang tuh udah nggak tabu lagi untuk melakukan hubungan seksual di usia mereka yang sangat dini. Ya, Usia-usia yang ditanya ini yang kayak 13, 14 tahun which is sangat rentan harusnya dengan bahaya kesehatan itu Betul. kan. Kayak sebenarnya mereka aware tapi kok berani gitu. Analisisnya ada nggak dari sisi kesehatan mungkin kayak mungkin lebih ke faktor apa yang Iya, mereka iya. buat mereka Dari mana? tetap melakukan itu. Glorifying konten media sosial kan sekarang kita bisa lihat apapun bisa kita update, apapun bisa kita sebarkan di media sosial. Pemahamannya mungkin ada, tapi implementasinya yang kurang. Salah satu fun fact adalah data BKKBN menunjukkan tren pernikahan menurun, tapi hubungan seks awal tuh malah meningkat. Oh gitu. Iya, Artinya jadi hubungan seks di luar pernikahan itu meningkat. juga meningkat, dan ini salah satu hal yang harus jadi perhatian serius sih dari masyarakat. Pemerintah juga menurut aku harus mengambil langkah yang serius gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau pemerintah kan sebenarnya udah ngasih dispensasi nikah, lebih ke kayak menaikkan batas usia nikah, terus udah ada strategi nasional untuk menghapuskan perkawinan usia anak, tapi kayak tetap aja terjadi. Mungkin balik lagi karena faktor pernikahan ini tuh bukan single factor, karena banyak banget hal yang Faktornya ya. bisa mempengaruhi kenapa akhirnya anak tuh menikah di usia muda gitu. Kadang-kadang adat juga berperan besar di beberapa wilayah Indonesia. Angka pernikahan anaknya tuh masih tinggi. Kalau pernah dengar cerita di NTB, Betul, ya. yang anak malah diculik Ya. untuk dikawinin sama orang, itu Dan tuh masih ada. Dan gitu. kerap kali diselesaikannya secara kekeluargaan ya. Benar. Akhirnya dinikahkan. Iya, iya, iya. Kasihan jadinya. Ya, ya. Ada data nggak tertinggi di mana daerah di Indonesia pernikahan Itu dini? di NTB. Di NTB. Iya. Oh, wow. Sejauh ini masih di sana karena ada adatnya itu yang tadi. Gitu. Iya, sulit juga sih ya kalau terkait juga dengan adat istiadat masyarakat atau wilayah tertentu juga yang memang ya peraturan undang-undang ya hanya sebagai ada aja gitu ya peraturan undang-undang, tapi sebetulnya juga nggak ada apakah perlu ada sanksi tegas gitu atau mungkin yang dilakukan Atau aturan oleh, yang harus mungkin jadi dipertimbangkan kembali untuk diubah mungkin apa ininya, push policy-nya? Kayaknya sih yang harus dipertimbangkan adalah menahan dispensasi nikah itu. Ketika saat ini peraturan usia batas nikah dinaikkan ke 19 tahun, banyak banget yang akhirnya minta dispensasi nikah gitu. Sayangnya dari pengadilan agamanya sendiri banyak yang akhirnya meloloskan juga. bentuk dispensasi nikah tuh seperti apa aja? Bentuk Mbak? dispensasi nikah kayak
sebenarnya nggak boleh, tapi sama pengadilan agamanya tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada suratnya gitu. Jadi sama KUA-nya nanti nggak apa-apa dinikahkan aja mereka. Atas dasar apa biasanya dispensasi itu diberikan? Ada banyak. Kalau yang aku baca itu orang tuanya bilang anaknya suka sama suka. Oke. Oh, jadi Akhirnya, ada izin ada izin dari orang kedua tua. pihak orang tua. Betul. Gitu. Terus yang kedua ada masalah anaknya keburu hamil gitu. Terus akhirnya harus dinikahkan. Menyelamatkan mau muka keluarga. Ya bisa dibilang kayak gitu. Terus yang ketiga itu tadi budaya yang ada di adat ya? masyarakat yang akhirnya dispensasi nikah itu diberikan gitu. Ini adalah hal yang menurut aku sangat harus diselesaikan segera sih karena Sangat kan krusial ya. Krusial banget. Apalagi katanya mau Indonesia emas, nanti Indonesia cemas jadinya. Bener. Dan perempuan tuh tonggak hidup bangsa loh. Gue bisa bilang jadi ketika perempuan ini kan paling banyak dirugikan pada akhirnya perempuan kan. benar. Ketika perempuan juga. yang banyak dirugikan dan pada akhirnya ya negara ini juga yang pada akhirnya bisa timpang gitu. Tanpa adanya perempuan pasti akan berat sebelah jadinya. Benar-benar Timpang. karena anak yang lahir dari pernikahan dini kan mereka risiko untuk kena stunting juga tinggi. Betul. Stunting bukan cuman masalah kesehatan juga, masalah Ekonomi juga kan termasuk kan ketika sumber dia daya usianya. manusia kita gitu juga akan berpengaruh banget. Gitu. Aku mini bukan stunting ya, aku mini gen, aku aja kecil. Memang keturunan aja ya dari ini Anda kan apa namanya pulau yang di Charlie and Chocolate Factory itu Oh iya. turunan Umpa-Lumpa. Anda turunan Umpa-Lumpa kan? Iya, karena memang bukan dikasih salmon, dikasih coklat. Dikasihnya coklat, ya emang diabetes ya, insulinnya gede banget. Iya, berarti memang sebetulnya untuk ya melakukan sebuah pernikahan baik tentunya juga yang diharapkan adalah di usia yang cukup gitu ya. Betul. Apa saja sebetulnya yang perlu dipersiapkan gitu untuk bisa menikah kita dengan konsultasi. iya sekalian. Gimana, Kan Anda yang sudah menikah kita berdua Iya, belum kan di sini. Selain dari Jangan percaya udah 3 kali. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya say. Coy, belum ntar turun lagi harga pasar Iya, gua. jangan dong. Yang perlu dipersiapkan Iya, atau dipertimbangkan mungkin. dan yang perlu dipertimbangkan selain dari segi usia, iya. kemampuan finansial Kak. Iya, benar. Atau dari sisi kesehatannya apa yang perlu diperhatikan? Oke, dari sisi kesehatannya, apakah sudah siap secara fisik gitu kan? Sebenarnya salah satu hal yang harus diperiksa adalah kesehatan fisik kita. Jadi kenapa orang kalau sebelum menikah tuh dianjurkan pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi periksa kesiapan organ reproduksinya. Terus apakah dia punya penyakit atau enggak, ketika hamil akan berpengaruh sama si janinnya atau enggak. Makanya BKKBN sama Kemenkes itu tuh sangat mencanangkan pemeriksaan kesehatan kalau bisa setahun atau 6 bulan sebelum menikah gitu. Oke. Untuk Jauh-jauh hari mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum akhirnya hamil kan banyak juga abis nikah langsung hamil gitu, kita belum periksa, kita belum tahu gitu. Karena memang juga kalau ya di kota-kota besar memang sudah tersedia tuh ya ada tes pranikah gitu Ya, tes pranikah, tes betul. pranikah. Bahkan sebetulnya juga kita ya bersyukur banget karena opsinya tuh banyak gitu ya. Apalagi yang buat tinggal di kota besar kayak Betul gini ya. gitu, paketannya Aksesnya tuh banyak, banyak. aksesnya banyak, mudah juga gitu. Tapi kalau untuk yang memang tinggal di daerah-daerah gitu, ada nggak sih program seperti itu atau mungkin sebetulnya perlu digalakkan kembali Iya, gitu? perlu baik itu dibantu dalam lebih banyak bentuk gitu. penyuluhan atau Oke, mungkin ini kan apa. sebenarnya udah ada di semua Programnya. daerah, Oke. tapi mungkin balik lagi ke pemerintah daerahnya, apakah mereka memfokuskan hal ini atau enggak gitu. Terlepas dari hal ini, memang kita juga sebagai calon pengantin Mas Edo yang Iya. kedepannya akan menikah, Amin. amin. Kesiapan mental dan fisik itu harus sangat diperhatikan sih sebelum menikah. Yang tahu kita sehat atau enggak sehat kan kita sendiri Iya, gitu loh. betul. Jadi memang aware terhadap Badan terhadap sendiri. badan sendiri itu tuh penting banget.
Dan tentu aware terhadap badan pasangan juga ya ketika mau menikah ya. Betul. Jadi jangan mau menikah kalau nggak tahu kondisi kesehatan Kondisi fisik pasangannya. betul. Bener gak sih? Benar, Iya, bener ya. Iya kesehatan kan fisik, mental juga. Karena Mahal gak Zu biayanya untuk meriksa itu? Berapa? enggak kok. Berapa biayanya? Yang mahal juga ada Kak. Yang mahal Iya, juga maksudnya ada. range-nya dari berapa? Range-nya mungkin sekitar 300 sampai lebih mahal ada. Karena kenapa kita juga harus periksa? Karena mengurangi risiko thalassemia kalau Iya, pernah betul. dengar. Iya. Jadi ketika dua-duanya pembawa thalassemia, anaknya berisiko untuk menjalani transfusi darah seumur hidup. Makanya kenapa orang kalau pasangannya thalassemia, dua-duanya dianjurkan nggak nikah. Iya, termasuk kalau marganya sama juga dianjurkan gak nikah Oh ya. itu saya nggak tahu. Iya iya. Sebenarnya bicara soal pernikahan dini tuh complicated sih, apalagi Betul, ketika kita benar. bawa ada unsur agama dan segala macam gitu ya. Termasuk sosial, bagaimana Ya. banyak di daerah itu akhirnya dinikahkan untuk menyelamatkan muka keluarga, padahal sebenarnya si anak ini Nggak mau. nggak mau dan belum bisa gitu untuk Betul. dinikahkan Iya, gitu-gitu. Iya. Ya semoga lah. Termasuk tidak. hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan ya. Benar itu Ya, banget. semoga sebetulnya kalau aku sih berharap ini tuh tidak bukan satu kejadian yang di-endorse oleh selebgram atau you name Iya, it iya, gitu iya, lah ya. Mewajarkan ya pernikahan di usia Dini. batas yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Bahkan ya mungkin pandangan setiap orang pasti berbeda-beda mengenai batas usia yang dianjurkan sama pemerintah. Ada yang merasa memang itu masih sangat muda juga, ada yang mungkin merasa oke itu memang usia yang sudah sangat cukup. Tapi sebetulnya ya banyaklah pertimbangan yang bisa dipertimbangkan dulu Iya, sebelum iya. akhirnya melakukan pernikahan. Semoga yang pada melakukan pernikahan dini ini bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya Yes, masing-masing. betul. Artinya untuk apapun yang disampaikan ke masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Enggak